ada raja ini ya. Sementara itu muncul lagi terminologi baru, Raja Jawa. Sri Sultan pun tersinggung, siapa Raja Jawa ini? Padahal menurut si Balil ini siapa? Ya Jokowi dibilangnya Raja Jawa kan. Makanya ngapain? Jadi itulah katanya udah mantan menteri, sudah kawakan. Tapi cara berpikir dia masih cara berpikir kopral kalau menurut saya. Kopral aja lebih pintar dari dia. Jadi cara berpikirnya nggak benar. Punya akal sehat, akal waras, tapi tidak punya akal budi. Nah, gara-gara istilah Raja Jawa aja, ya, geger semua kita Sri Sultan. Loh, apa ini Raja Jawa? Nah, dikira dia, karena dia bilang Raja Jawa, barang ini sangat berbahaya. Masa Raja Jawa dibilang barang? Nah ini pendidikannya di mana ini? Kok bisa jadi ketua Golkar? Saya kagum ya, ya mencerahkan orang-orang, ya, mencerahkan orang-orang bagaimana kita berintegritas, ya, kepada berkomitmen konsisten lah kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga mampu Pak Tobi menjawab secara dini. Negara kita akan hancur kalau ini Pancasila hancur, itu kuncinya. Negara kita sebenarnya kalau bikin itu ya Pak, ya Pak Tobing, hipotesa sederhananya memang negara lain tidak bisa menghancurkan negara kita, tetapi negara kita akan hancur dihancurkan oleh negara kita sendiri. Jangan bilang negara ya, saya nggak tahu ya Bangsa. apakah rakyat kita sendiri atau apa ya Pak Tobing. Itu kan Ya, selalu bilang yang menghancur, iya nanti begitu. Begini fenomena di Indonesia ya. Tadi ada diskusi-diskusi, tapi ya saya senang kalau diskusi. Apakah kita mau lihat diskusi itu sebagai ilmu, ya kan? Kalau Pak Tobing diskusi sebagai ilmu gitu, dia menggunakan apa Pancasila, atau kita diskusi sebagai apa, atau diskusi sebagai pendekatan ilmu, ada juga diskusi pendekatan politik, ada sebagai seni dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita di sini sedikitlah intelektual, apa, kita punya kecerdasan kalau kita bicara politik. Umpamanya tadi kita dekati secara keilmuan gitu. Umpamanya kita bicara tadi presiden atau kaisang lain sebagainya. Kita bicara MK, kita belajar dulu, mesti tahu dulu sistem negara kita. Dia menganut sistem apa gitu. Ada presidennya, ada lembaga apa, supaya terarah gitu. Umpamanya ada kritik-kritik masalah Presiden Jokowi anaknya, kenapa ada MK, ya Majelis Konstitusi itu, kenapa dia merubah undang-undang dari itu yang dijelaskan, bukan langsung kita bicara karena ini atau kita bicara Kaisang membangun ini mau itu pendekatan, ya kita pendekatan secara keilmuan, tapi kalau pendekatan politik lagi-lagi bicaranya gitu, itu pertama saya sampai begini ya, clue saya Pak Tobing ini, saya dari dulu tadi malam juga coba beranalisa ya. Mengapa saya sudah yakin tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya, baru saya kemarin saya melihat ada beberapa lembaga yang menginginkan membubarkan uh, apa badan apa itu ideologi Pancasila itu Pak, dengan diskusi-diskusi yang ada di mainstream itu. Contohnya masalah penggunaan jilbab itu kan. Dari lembaga-lembaga ini, ya, dari lembaga-lembaga institusi ini mereka menginginkan membubarkan satu lembaga negara yang diberikan apa perintah oleh negara melalui undang-undang. Ini pertama saya lihat itu. Tapi kajian-kajian ini teman lihat itu. Kemudian saya lihat secara masif itu. Sebenarnya Pak Tobing tidak angkat ke permukaan itu. Seorang namanya seorang anggota MPR DPR RI. Dia berlawanan dengan Pak Bahril, dia bilang kenapa eh, perwira-perwira kita atau pensiunan-pensiun tentara kita gitu yang berjuang untuk bangsa dan negara. Kemudian anak-anak pahlawan itu terbiarkan begitu aja, apalagi pensiun-pensiunan tentara itu terbiarkan begitu saja. Dan Anda mengatakan memberikan izin usaha tambang.
kepada NU lain sebagainya karena mereka perjuangan bangsa. Setelah dia bikin argumentasi ini si anggota DPR Sitorus kalau nggak salah namanya. Saya dengar baik-baik, saya terkagum gitu. Saya bingung kok pahlawan-pahlawan kita dulu yang berjuang sampai meninggal itu, saudara-saudara kita. Kenapa tidak diberikan hak untuk itu? Apalagi anak-anak pahlawan yang kebanyakan susah. Barangkali salah satu adalah Pak Tobing. Saya bukan mencari muka ya. Bapaknya Pak Tobing yang berjuang untuk bangsa dan negara. Apa yang didapatkan? Apakah dia mendapatkan izin usaha? Sedangkan rumah aja diberikan pemerintah bagi dia untuk investor di kredit, bukan dikasih free. Sekarang muncul lembaga-lembaga ini, Pak, dikasih free oleh negara. Ini dia bilang pergeseran nilai yang terjadi. Itu masih sederhana, Pak. Ya, tadi saya bilang tadi BPIP itu disuruh dibubarkan karena masalah jibab dibentuk oleh si tokoh-tokoh ini, di-frame oleh si tokoh-tokoh ini. Nah, sekarang saya lagi kembali. Ini yang menjadi kejahatan yang luar biasa bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Pak, ada pembangunan masjid terbesar di IKN. Hampir mendekati 1 triliun untuk dibangun. Menggunakan uang negara gitu. Belum yang saya bilang tadi, pembangunan masjid terbesar di Jawa Barat yang nama Al-Jabar itu Pak. 1 triliun menggunakan uang negara. Saya bukan mau itu ya Pak, tapi bukan mau mengadu. Sebenarnya Pancasila ini yang mulai mereka cabik itu. Tadi tersinggung tentang PKS itu. Kemarin tersinggung tentang PKB. Seorang ketua PKB berteriak di mimbar gitu. Dia bilang mempertanggungjawabkan seorang apa ya, dari apa yang badan-badan ya, pembina ideologi Pancasila itu. Harus dipecat lah, harus diapalah. Memang negara kita sudah rusak, Pak. Sebenarnya itu pandangan-pandangan kita, saya sedikit pandangan realitas lah, bukan pandangan-pandangan ada maksud politik di belakang bahasa saya, tidak gitu. Saya tidak ada maksud kepentingan. Saya lagi berpikir bagaimana kemampuan negara ini menyesatkan seluruh rakyat negara kesatuan dalam bentuk nasionalnya itu. Bukan terjadi karena agamanya, karena sukunya. Oleh sebab itu di negara kita, Pak Tobing, kalau Pak Tobing kaji, saya minta tolong ada kajian secara keilmuan. Bagaimana keuangan RAPBN itu dicabik-cabik oleh kelompok-kelompok ini, Pak. Pertama, dia sudah masuk ke semua BUMN, Pak. Dia sudah masuk ke semua instansi departemen, Pak. Kemudian dia sudah masuk terlembaga di setiap provinsi, di kabupaten. Sehingga semua anggaran-anggaran negara itu ya dari pusat sampai tercapai ke instansi diambil oleh kelompok-kelompok ini untuk kepentingan mereka dengan tujuan nanti Pak. Bapak kan tahu sendiri, Pak Tobing tahu. Ideologi-ideologi mereka bukan Pancasila, tapi mereka berkamuflase itu. Itu yang saya mau sampaikan di tempat ini. Nanti saya yakin kok Anda bicara Kaisang lain sebagainya presiden, mereka itu akan tersandra dengan kelompok-kelompok agama itu. Itu yang terjadi dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Oleh saya kemampuan argumentasi saya, Pak Tobing, kenapa negara kita tidak maju? Sebenarnya kita lihat ke belakangnya apa sih yang salah? Itu yang dikaji. Walaupun kita mau mengambil doktor, profesor dari negara mana, orang Indonesia lulusan luar, kalau sudah dia masuk ke sarang Indonesia, pemikiran itunya, pemikiran yang moderatnya untuk membangun akan hilang. Seperti kita, Pak. Dari dulu saya sampai menangis ya dengar semester per semester disampaikan Pancasila oleh Pak Tobing. Hampir 1 titik pun saya tidak pernah ikut, semua saya ikuti. Sampai kadang-kadang sama Pak Tobing pernah kesalahpahaman terjadi. Karena konsep saya kenapa sih hanya bentuk verbal yang kita sampaikan. Tidak ada bentuk realisasi yang menjadi kritikan bagi kita. Contohlah, kenapa negara ini diam? Ada lembaga partai besar di negara kesatuan tidak menggunakan Pancasila sebagai landasan ideal, sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 45. Kenapa tidak digunakan?
Baru kita hanya kemampuan kritik verbal. Kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang kita menghadap presiden, kita menghadap Mahkamah Agung, kita menghadap kepada militer, kepada siapa aja, menyampaikan hal ini supaya negara kita tidak rusak gitu. Itu yang saya berargumentasi dengan Pak Tobing itu karena masalahnya di situ gitu. Sampai sebenarnya argumentasi kita hanya argumentasi verbal gitu. Tidak ada argumentasi realistis yang kita harus bikin. Ini kita bikin proposal itu. Kita bawakan ke MA, kita bawakan kepada lembaga MPR, kita bawakan ke presiden. Sampaikan itu. Kenapa ini harus ada? Karena ini sistem-sistem inilah yang merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Pak, saya cuma telah bersama teman-teman di sini. Departemen Agama itu cuma menyalurkan pendidikan itu ke semua madrasah. Hampir 1 triliun. Kenapa negara ini diam tidak membangun pendidikan-pendidikan yang saya masih ingat dari SD, SMP, SMA itu. SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, ya SMP Negeri 1, SD Negeri 1. Kenapa sekarang sudah bentuk-bentuk seperti itu di negara kita? Saya tanya balik ke teman-teman, kenapa Anda tidak kritik seperti itu? Sebab itu saya bilang kritik, baca, membaca, perkembangan yang terjadi. Kemudian sekarang teman-teman, dalam syariah ekonomi sangat luar biasa. Dia bungkus itu. Sistem perbankan nasional yang digembor-gemborkan oleh wakil presiden. Yang harus ada di semua daerah. Kemudian saya bilang di Departemen Perindustrian. Semua Departemen Perdagangan, Pertanian, sudah dikuasai kelompok-kelompok ini. Nanti semua barang di Indonesia dihalalkan. Gitu. Halal, non-halal gitu. Semua akan digunakan syariah. Inilah saya bilang ciri-ciri negara kita akan hancur. Bagaimana peran Pancasila Undang-Undang Dasar 45 di masa depan nanti. Kan sekarang saya bilang Pak, sedikit lagi bom waktu akan meledak di negara kesatuan Republik Indonesia. Cuma kita bersyukur, saya bilang. Kita bersyukur di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita tidak akan hancur. Masih ada. Karena apa? Negara kita tidak tergantung dengan pemerintah. Sudah ada. Orang mengatakan, saya makan bukan karena gitu. You pemerintah dalam konteks. Saya makan di lahan pertanian, saya ada ubi, ada jagung, ada padi. Kayak saya, di kebun saya ada semua. Pemerintah pun mau stuck itu masalah itu ada semua. Benar Pak Tobing bilang ketahanan pangan sebagai agenda politik nasional. Ya itu benar ketahanan pangan. Sekarang kan kita bersyukurlah kita ditopang. Negara kita bersyukurlah. Dia akan menjadi kaos luar biasa karena kita ditopang oleh sumber daya alam di ada sekitar lingkungan kita. Yang saya maksud adalah kita nggak usah ribut kayak orang-orang di Minahasa, Manado, nggak usah ribut itu. Lihat di Manado sana kalau suka ribut, ada keributan politik. Karena mereka di sana ada Pak, ubi ada, jagung ada, ya, cengki ada, kopra ada, pala ada, kayu manis ada, semua lengkap. Dia ke Danau Tondado ada ikannya, dia ke pinggir laut ada ikannya. Ini orang di sana damai, mau gejala politik sebagaimanapun di Jawa. Mereka cuma biarkan anjing bergonggong ke villa jalan terus gitu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Indonesia, yang merusak sistem Indonesia si ini Pak, karena sudah tersel Pak Tobing. Saya di Amerika tapi saya belajar terus tentang perkembangan pertumbuhan politik di Indonesia. Pendekatan saya juga bukan pendekatan itu, pendekatan akademis ya. Saya baca, saya buka dari Departemen Pendidikan Agama, apa programnya. Kemudian apa program Majelis Ulama Indonesia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian apa tujuan Muhammadiyah itu. Kemudian tujuan dari PBNU, NU itu. Pak Tobing kan sudah lihat sendiri. Bagaimana PBNU menggerakkan massa itu. Menggunakan seragam tertentu yang saya ulang-ulang itu. Itu sebagai dari antitesis untuk melawan militer itu Pak. Percaya tidak itu? Itu bahasa dulu Pak, 5-6 tahun lalu saya dengar daripada tokoh NU bicara itu. Dia coba mengakumulasi jumlah daripada Bansar ini dengan jumlah daripada tentara. Itu suatu gertakan, dia bilang. Oleh sebab itu, konteks saya mau menyampaikan pada teman-teman, supaya kita tidak terakumulasi dengan diskusi. Saya sudah dengar ya dari Pak Tobing Sanwari.
Kalau supaya kita tidak terakumulasi dengan bahasa yang murahan, baca dulu perkembangan pertumbuhan pertahanan keamanan Republik Indonesia, kita baca TNI, kita belajar tentang Kapolri, kita belajar tentang sistem negara kita, kemudian kita masuk ke lembaga DPR, DPRD daerah, kemudian kita belajar partai-partai. Pokoknya kita belajar partai secara ideologis. Jangan Anda bicara tentang PDI ini untuk atau apa. Kalau Anda bicara PDI itu Anda belajar secara ilmu. Jangan belajar secara PDI sebagai politik. Belajar sejarahnya, belajar ideologinya. Walaupun benar, yang merusak sistem itu sebenarnya bukan ideologinya itu, manusia yang merusak gitu. Baru Anda belajar apa sih itu Kim? Koalisi Indonesia Maju. Belajar itu dari tokoh-tokoh ini siapa gitu. Apa sih kepentingan daripada kelompok-kelompok ini untuk menjilat si A? Supaya kita ada pencerahan, bukan dengan jalan oh ini PDI menyatukan ini, bukan. Kalau itu kita lihat secara akademis, kita akan lihat secara keilmuan. Tetapi kalau kita lihat secara politik, bicara politik itu bagian daripada akumulasi politik gitu. Cara untuk menjatuhkan kelompok orang dengan cara begitu gitu. Pakai teori begitu. Kalau Anda masuk ke ranah itu, masih kalau masuk ke ranah itu, kita juga akan terakumulasi dengan wahana itu. Tapi kalau kita lebih mendekati kepada apa saya bilang tadi pendekatan akademis politik, kita akan tahu inilah dinamika politik gitu. Karena sistemnya kita tahu gitu. Nah, saya kembalikan kepada Pak Tobing ya, melihat karena Pak Tobing ini adalah satu orang yang saya bilang akademis, ya intelektualnya terlalu ya di atas rata-rata, dilihat dari rekam jejaknya, semua literasinya, saya sudah tidak tahu mau ambil di mana, karena karakternya Pak Tobing ini sudah teruji. Oleh itu saya senang ya, dibilang Ahok, kalau Anda menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Cocoklah ini diberikan kepada Pak Tobing. Karena karakternya sudah teruji. Dia yang berani kasih tampil berbicara. Dan dia orang ini orang vokal. Karena bicaranya benar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dia tidak ada bicara tentang kepentingan politik lain. Dia akan bagaimana meneguhkan, mempatrikan Pancasila itu di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya inilah pandangan saya Pak Tobing, walaupun barangkali saya tidak memuji Pak Tobing. Walaupun Pak Tobing sudah lansia, saya terpercaya. Saya juga akan menolong, Oke. membantu dalam bentuk apapun ya. Kalau saya juga sudah lansia, tapi begitulah cara kita tolong menolong lah. Saya senang istilah Ya, gotong royong tolong. Saya akan membantu dalam bentuk apapun. Karena itulah karakter saya. Saya juga tidak ada ya, musuh di tempat ini. Saya juga tidak ada musuh kepada umat Islam. Saya tidak ada. Saya cuma mau melihat bagaimana mau menjawab secara dini agar negara kita jangan hancur. Apa yang kita harus jaga. Seperti saya sama Pak Tobing, jagalah Pancasila itu. Jagalah undang-undang dasar, jagalah konstitusi itu kalau negara ingin maju. Siapa yang merusak institusi negara dan Pancasila yang Pak Tobing katakan tadi? Berani Pak. PKS itu salah satu yang menghancurkan Pancasila itu. Dia yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia itu. ya. Ciri-cirinya itu Terima tadi Pak. kasih, Pak Ya Soni. terima kasih Pak Latoni. Terima kasih. Shalom. Iya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Jenderal Tobing tanggapannya dan sekaligus closing statement ya, karena sudah jam 12.28 nih, Pak. Oke, Silakan Pak Jenderal. intisarinya begini, ya kita harus mengembalikan jati diri bangsa satu yang Pancasilais, tapi tidak hanya ngomong, ya kepimpinan itu bukanlah posisi, bukan karena jabatan, bukan karena titel. Saya nggak ada posisi saya di negara ini, tapi action saya. Di SMA Taruna saya berbuat begitu. Di TK anak-anak di Sidikalang, di Medan, di Bali, di Surabaya. Tindakan nyata. Jadi kalau hanya lapangan, makanya tadi terpaksa saya tunjukkan itu. Banyak lagi kalau mau dilihat. Ya dengan kesibukan saya di Jakarta, tapi saya harus ke Semarang, harus ke Surabaya, harus ke Bali. Ini nanti ke Madiun. Saya diminta ke Madiun. Ya, karena di sana nanti akan membaret kita berapa ribu orang masalah PGN. Di PGN itu tidak hanya Muslim,
Di situ ada pendeta, ya, di situ ada segala macam ada. Nanti saya tunjukkan yang di samping saya duduk itu seorang pendeta itu, ya, Pak Amos namanya. Pendeta, dia punya gereja di sini. Dia malah bendaharanya itu di PGN itu, coba. Pendiri PGN juga dia. Makanya tadi kalau dia nasionalis kita masuk. Jadi beginilah, untuk melestarikan ya Pancasila ini sebagai satu-satunya ideologi ya sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi ya satu-satunya landasan konstitusional di dalam apa bermasyarakat, beribadah ya, berbangsa dan bernegara. Sekarang masalah masalah anggaran. Sebenarnya udah nggak susah lagi menghitung berapa anggaran yang harus dikeluarkan di dalam satu program. Ya, itu ada caranya. Tapi apakah kita sudah mengeluarkan kebijakan dan strategi? Karena kita ini dalam situasi serba krisis. Krisis utang, krisis macam-macam itu, ya karena kita buat sendiri. Sekarang bagaimana solusinya? Kalau saya mengkritik ya, saya harus berikan solusi. Tanya solusinya ke saya. Saya kasih tahu. Saya bisa beberkan. Tapi itu tadi, karena mengkritik itu tidak hanya sekedar kata-kata. Apa solusinya? Makanya di dalam di dalam judul apa ini, saya kan bilang begini. Coba. Ah, fix problem, find solution. Kita udah tahu masalahnya apa, tapi cari solusinya. Mari berikan sumbangan solusi kalian. Kalau saya bergerak ini, ya, lihat Pak Prabowo gagal food estate. Apa inisiatif yang saya ambil? Saya bilang sama ya staf yang ada di Kemenan sana, ya jenderal-jenderal yang sudah ditunjuk oleh Pak Prabowo, saya bilang, Dek, tolong berikan saya tanah 10 hektar. Kalau nggak bisa 10 hektar, 5 hektar saja. Saya akan buktikan kepada Anda. Tapi saya tidak tawarkan, oh ini pupuk yang nomor satu, oh ini bibit yang nomor satu. Tidak. Saya buktikan dulu. Tapi itu tindakan nyata di lapangan, bukan ngomong di meja meja kursi. Saya tidak terbiasa dengan gitu. Kepemimpinan lapangan harus segera nyata di lapangan. Tapi kalau pemikir ya di atas strategi dan itu sudah saya lalui. Besok nanti suatu hari saya tunjukkan di sini bagaimana penderitaan saya di tempat saya menjadi seorang jenderal yang benar. Saya nggak jenderal jadi-jadian. Naik pangkat saya jadi bintang aja saya ciptakan kantor saya. Saya ciptakan kantor saya untuk mencari bintang. Saya tidak mau bersaing sama teman saya. Saya ciptakan kantor saya. Dan saya sampai pensiun, 5 tahun saya di situ di kursi itu. Tidak diganti-ganti. Orang kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan ganti. Apa pengalaman dia? Tidak ada. Ya, jadi kita bisa ngomong, ya, fix problem, find solution, not blame each other. Jangan saling menyalahkan. Nah, yang dikoreksi, ya, kita kan mengkritik karena inilah persoalannya. Tapi dengan best knowledge, tanpa best knowledge, ya, kita tidak akan bisa memberikan problem dan find solution. Tapi tidak cukup cukup knowledge. Knowledge tahu tentang Pancasila. Tapi best understanding nggak dia? Paham nggak dia? Kalau tidak paham, hanya pengetahuan saja, dia tidak bisa mengambil keputusan karena kepemimpinan itu mengambil keputusan. Lihat sekarang, Prabowo belum jadi presiden. Sudah sibuk dia keputusan-keputusan ada di kepalanya. Ya kita lihat nanti. Ya kalau dia kelihatannya begini, ada yang kecolongan lah umpamanya. Ya, tidak bisa. Kita berikan masukan. Itulah manusia Pancasila. Bukan karakter kita saling menyalahkan sampai kapan. Sedangkan yang menyalahkannya kok belum tentu benar. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Ya, seperti BPP lah menyalahkan agama. Agama adalah musuh Pancasila. Dia sudah benar nggak? Sudah benar nggak?
Makanya hati-hati kita ini sekarang, kan saya katakan dari awal. Saya masuk ke Zoom ini, apa yang saya ucapkan? Konflik paradigma, dasmu, dasku. Ditambah lagi terminologi, bermunculanlah terminologi yang aneh-aneh. Ya, seperti ketua Golkar yang baru. Apa itu ngomong ada raja ini ya. Sementara itu muncul lagi terminologi baru, Raja Jawa. Sri Sultan pun tersinggung, siapa Raja Jawa ini? Padahal menurut si Balil ini siapa? Ya Jokowi dibilangnya Raja Jawa kan. Makanya ngapain? Jadi itulah katanya udah mantan menteri, sudah kawakan. Tapi cara berpikir dia masih cara berpikir kopral kalau menurut saya. Kopral aja lebih pintar dari dia. Jadi cara berpikirnya nggak benar. Punya akal sehat, akal waras, tapi tidak punya akal budi. Nah, gara-gara istilah Raja Jawa aja, ya, geger semua kita Sultan. Loh, apa ini Raja Jawa? Nah, dikira dia, karena dia bilang Raja Jawa, barang ini sangat berbahaya. Masa Raja Jawa dibilang barang? Nah ini pendidikannya di mana ini? Kok bisa jadi ketua Golkar? Ini lah, lucu kan? Nah sekarang lihat di Golkar itu ya, saya amati, wah terjadi pergeseran paradigma di sana. Kader-kadernya udah apa? Udah udah hampir diganti semua, ya. Udah diganti semua kelihatannya, sudah pergantian lah. Tapi ingat, ini paradigma ini seperti PDIP, ya, karena dia banyak yang kursinya banyak, masih 100 kursi di sana kan, merasa bahwa standar patokan dia masalah parlemen threshold 20% itu masih dipegang teguh sama dia. Sementara banyak tokoh-tokoh intelektual itu sudah komplain bahwa itu tidak Pancasilais, tidak adil. Ya, sehingga banyak orang yang berbobot, yang berkarakter dan punya kompetensi tidak tidak sempat, tidak ada kesempatan sama sekali, tertutup gitu. Ya, tertutup. Nah, mungkin Ketua MK mendengarkan butiran itu dirubah sama dia, dirubah oleh MK. Lah, MK pengambilan keputusan tertinggi. Ya, keputusannya harus diikuti. Tidak ada banding-banding. Nah, itulah persoalannya. Kenapa kita buat paradigma seperti itu? Ya, siapa yang membuat? Kok bisa terjadi begitu? Ya kan? Makanya saya melihat situasi, perkembangan situasi mengenai kehidupan berdemokrasi di negara kesatuan kita ini sejak reformasi sampai saat terkini. Ada yang menghitung berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah mulai adanya pemilihan langsung, baik presiden, ya, bupati, gubernur, dan sebagaimana, dan begitu banyak lagi pemilihan-pemilihan sampai kepala desa sekarang ribut, ya, semua bermain politik. Saya juga mengamati ini di Tangerang ini ada pemilihan gubernur Banten, ya, si Airin dijadikan calon gubernurnya kan, ya, Golkar sama PDIP bergabung di dalam pemilihan pilkada. Kok bisa terjadi Golkar sama PDIP bersatu di dalam pemilihan presiden, kok mereka pisah? Ya ini memang Indonesia ini udah seperti gado-gado. Udah gado-gado. Kenapa? Memang cara makan kita seperti itu, gado-gado. Ya, jadi cara makan kita aja, ya, cara berpikir kita sama dengan cara kita memakan. Ya. Nah itulah. Saya juga merasa, ya, mohon maaf lah kalau ada kata-kata yang salah dalam hal ini. Tapi saya berbicara kebenaran. Kalau tidak kebenaran, buktikan apa yang saya sampaikan benar apa tidak. Ya, tadi juga saya kumpul beberapa jenderal di sana, sudah berbeda paradigmanya. Saya bilang, Anda nggak boleh ngomong menurut Anda. Saya juga nggak. Tapi mau dijadikan wasit. Ada wasit. Kita nggak sadar bahwa TNI ini udah dibonsai. Bahkan di penjara. Di kerangkeng. Sehingga kita tidak bisa buat apa-apa. Dari mana? Ya undang-undang. Ya undang-undang. Undang-undang membuat kerangkeng. Nanti kapan ada waktu ya,
bagaimana caranya menghancurkan kekuatan bersenjata di suatu negara. Dari dalam, bukan dari luar. Ada. Baiklah, malam ini kita sudah mencoba mendiskusikan hal-hal yang kontekstual, ya, kontennya juga masih Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, saya tidak Terima harap, kasih Pak Tobi, terima kasih luar biasa. Terima kasih. harapan saya Shalom. ada manfaatnya, ya. Salam, terima kasih. Ya. Ya, yuk. Ya. Selamat malam. Terima kasih Pak.